percaya padamu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapa. Hari ini adalah hari yang spesial buat kami Tuhan. Hari yang menjadi pengingat akan karya terbesar-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami Tuhan Yesus. Dan darah-Mu yang tercurah buat kami Bapa. Selalu menjadi pengingat buat kami. Bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang paling berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hari ini kami buka hati kami. Kami menaikkan pujian kami. Dan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah pujian dan hormat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan, Kau layakkan ku
Yesus. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Yesus, naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu, karena kebaikan-Nya, karena kemurahan-Nya, selamatkan. God, I look to you. God, I look to you. Hallelujah, Hallelujah. Terimalah pujian kami, terimalah pujian kami. Katakan lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi angkat suara-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat karya terbesar dalam hidup Yesus. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada
berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, kalian katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih buat pengorbanan. Selamatkan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang kita kenal sebagai Jumat Agung. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul secara virtual untuk memperingati Jumat Agung, dan kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan berbicaralah kepada kami supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah kurban yang sempurna. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ayat-ayat tadi berbicara menekankan tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya, kita ditebus dari dosa nenek moyang kita. Ditebus bukan dengan barang berupa emas atau perak atau barang-barang lain yang berharga, tetapi dengan darah yang mahal. Dikatakan di sini sebagai darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri, yang seumpama darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Korban penebusan di perjanjian baru yang dilakukan oleh Kristus Yesus sesungguhnya merupakan penggenapan atau penyempurnaan dari korban di perjanjian lama. Korban di perjanjian lama merupakan gambaran dari korban yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama kita akan belajar tentang korban penebusan dalam perjanjian lama. Saya akan bacakan firman Tuhan di Ibrani 9 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Dalam ayat ini, kata terakhir dikatakan di sini, sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, waktu pembaharuan itu sudah tiba pada saat Yesus menggenapi pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga pada saat ini kita tidak lagi menuruti tata cara korban penebusan di perjanjian lama atau di hukum Taurat. Tetapi kita percaya dan mengimani pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai korban yang sempurna. Pada zaman perjanjian lama atau hukum Taurat, yang berdosa adalah umat Tuhan. Apa itu dosa? Yaitu mereka yang melanggar perintah Allah, mereka yang hidup tidak taat kepada Tuhan, mereka yang hidup tidak menuruti firman-Nya. Itu umat yang berdosa. Bagaimana supaya mereka dikuduskan dan diampuni? Caranya adalah mereka mempersembahkan korban, ya, berupa darah domba atau darah lembu, atau kalau orang yang tidak punya darah burung merpati, dipersembahkan melalui imam. Jadi yang dikorbankan adalah binatang, yang tentu saja semua binatang tidak ada yang sempurna. Walaupun sudah dipilih yang paling bagus, yang tidak bercacat celah, tapi namanya binatang, itu tidak sempurna. Kemudian dilayani oleh imam, ya, imam besar selaku pengantara, ya. Jadi imam pun tidak sempurna. Sebagai seorang imam, sebelum dia mewakili umat kepada Tuhan, dia juga harus menguduskan dirinya dan menebus dosa-dosanya dengan darah korban binatang juga, apakah darah domba atau darah lembu. Nah, jadi ketidaksempurnaan di dalam perjanjian lama ini merupakan satu gambaran, ya, di masa yang akan datang akan disempurnakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan bahwa kita tidak lagi mengikuti tata cara penebusan di perjanjian lama, karena Yesus Kristus sudah menyempurnakan korban penebusannya. Nah, kita akan berbicara sekarang yang kedua, yaitu korban penebusan dalam perjanjian baru. Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi, korban penebusan bukan berarti ditiadakan, tetapi digenapi oleh Yesus Kristus. Yaitu umat Tuhan yang berdosa, saudara dan saya, kita semua berdosa, baik oleh perbuatan kita sendiri maupun dosa oleh keturunan dari nenek moyang kita. Dan yang dikorbankan bukanlah darah binatang, bukan darah domba, bukan darah lembu, bukan darah burung merpati, tapi yang dikorbankan adalah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Nah, saudara, yang luar biasa di sini bahwa Yesus Kristus, Dia adalah anak domba Allah, Dia adalah Allah sendiri. Dia tidak berdosa, Dia tidak bercacat celah. Kenapa Dia harus menanggung dosa-dosa kita? Karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bukan saja sebagai anak domba Allah, Yesus Kristus juga merangkap sebagai pengantara antara kita dengan Allah, atau sebagai imam besar agung yang disebut di dalam kitab Ibrani bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Dalam kemanusiaannya, ketika Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ya, Dia merasakan kelemahan dan pergumulan kita sebagai manusia. Tetapi puji Tuhan, Dia tidak berbuat dosa. Ya, ini membuktikan bahwa kesempurnaan keilahian dalam diri Yesus adalah mutlak. Dan kita sangat bersyukur untuk segala pengorbanannya, kesempurnaannya yang menyempurnakan korban di perjanjian lama menjadi korban yang sempurna di perjanjian baru, di mana saudara dan saya tidak harus setiap berdosa mengorbankan darah binatang. Setiap berdosa kita datang pada imam meminta pengampunan, tapi saudara dan saya punya imam besar agung. Ketika kita berdosa, ketika kita melanggar firman Tuhan, segeralah datang kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar agung, mintalah pengampunannya supaya darahnya membersihkan kita, membasuh dosa-dosa kita, sehingga kita boleh kembali dikuduskan oleh darah Tuhan. Dengan demikian, bahwa karya Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Saya ulangi lagi membaca dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Darah yang mahal telah membasuh dosa-dosa kita. Jauh lebih mahal dari segala emas, perak, dan semua harta yang paling berharga di dunia. Karena Dia berikan hidupnya sendiri buat saudara dan saya. Ibrani 9 ayat 12 dan 14 berkata demikian. "Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup."
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, yaitu persembahan yang sempurna, korban penebusan yang sempurna, yang kudus dan yang tak bercacat celah. Bagaimana kita meresponi pengorbanan Tuhan bagi kita? Saya ingin mengajak kita semuanya untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan, sebagai bentuk penghargaan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar salah satu kesaksian saya. Pada saat itu ketika saya masih muda, saya pernah dalam keadaan kehilangan tujuan hidup. Saya tidak tahu, memang secara kekristenan saya orang Kristen, saya beribadah, tapi saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Sampai satu saat saya pergi ke sebuah toko buku, dan kemudian tepat ketika saya masuk lewat pintu utama, di situ saya menatap ada sebuah lukisan Tuhan Yesus, dan di bawah lukisan itu ada sebuah kalimat yang berkata demikian, "Aku telah memberikan nyawaku bagimu, apakah yang kamu berikan untukku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu saya merasa bahwa kalimat di bawah lukisan Tuhan Yesus itu berbicara secara pribadi buat saya. Saya menyadari bahwa Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik buat saya, buat menebus dosa-dosa saya. Sehingga kemudian waktu itu saya merenung, pulang sampai rumah, berdoa, dan saya bertanya pada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau kehendaki untuk aku boleh mempersembahkan yang terbaik seluruh hidupku bagimu, ini aku Tuhan. Pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Pakailah aku untuk melayani-Mu." Sejak itu sudah dikasih Tuhan, saya kembali bersemangat dan memiliki tujuan hidup, bahwa saya hidup bukan untuk diri sendiri, tapi saya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Biarlah saudara dikasih Tuhan, kesaksian saya ini juga akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita di dunia ini diciptakan bukan untuk kesenangan kita, tapi kita semuanya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Mari melayani Tuhan, baik dalam keluarga kita, di dalam setiap pekerjaan kita, maupun dalam gereja kita, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan, sebab Tuhan telah menebus kita dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang sempurna. Marilah kita meresponi dengan hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan, dan giat untuk melayani Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang sempurna buat kami, menebus segala dosa maupun kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari dan meresponi dengan baik dan benar, supaya kami hidup dengan taat dan takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan menyenangkan Tuhan. Kami mau selama masih ada kesempatan dalam kehidupan kami mau giat melayani Engkau dan memberitakan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancanganku indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Untuk meresponi karya Tuhan Yesus dan mengenang kebaikannya, kasih-Nya dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Bapak Ibu silahkan di rumah masing-masing untuk menyiapkan roti dan juga anggur atau sirup. Dan yang terlebih utama, kita siapkan hati kita masing-masing supaya dengan perjamuan kudus ini yang kita lakukan di rumah masing-masing boleh mendatangkan berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita teliti kehidupan kita semuanya, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Apakah ada dosa-dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Jika ada, mari kita akui di hadapan Tuhan supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan anugerah bagi kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan dengan darah Tuhan yang mahal. Dan saat ini Tuhan, kami meresponi karya-Mu. Kami mau bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh bersatu dengan kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan setiap dosa-dosa, baik di dalam pikiran, dalam perkataan maupun perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang dilayakkan oleh Tuhan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi ke atas. Mari kita ikuti bersama-sama perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur, dengan hikmat, dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi ke atas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang dengan tangan kanan ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Apakah kita percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah disalib di atas kayu salib?
Apakah kita percaya Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita? Apakah kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh? Jikalau kita percaya, mari kita mengucap syukur. Dan kita akan memakan roti ini bersama-sama sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan marilah kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan tinggi ke atas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya bahwa anggur dalam cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus? Apakah kita percaya bahwa darahnya telah dicurahkan di kayu salib? Dan apakah kita percaya bahwa darahnya telah membasuh dosa-dosa kita? Apakah kita percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Mari kita mengucap syukur dan kita akan bersama-sama meminum anggur dalam cawan ini sebagai lambang daripada darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari dengan hati yang penuh kerinduan kita datang pada Tuhan mengucap syukur. Saudara berdoa, silahkan mengangkat pujian, mengangkat ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu membasuh segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, korban-Mu yang sempurna. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau karya-Mu hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri perjamuan kudus ini di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang sakit dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan lawat setiap kehidupan mereka. Tuhan jamah tubuh mereka. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakit mereka sudah menjadi sembuh. Engkau adalah Yehova Rafa Tuhan, Allah sang penyembuh yang ajaib. Tuhan jamah sembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, mengalami kesedihan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kelegaan, beri damai sejahtera, beri penghiburan dalam kehidupan mereka, supaya sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul tentang penghidupannya, tentang pekerjaannya, tentang masa depannya. Kami percaya firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus pada saat Jumat Agung ini boleh mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di saat yang baik ini adalah merupakan kasih karunia buat kita. Jikalau kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu saudara di rumah masing-masing siapkan 2 amplop untuk persembahan kita, baik untuk gereja maupun pembangunan. Dan mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Dan saat ini kami akan menghaturkan persembahan kami Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik. Engkau memberkati baik persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan,
untuk pembangunan rumah Tuhan maupun perpuluhan yang kami kembalikan ke rumah Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga demi keluarga, setiap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mengalami satu berkat yang melimpah dan mereka boleh diberkati dan semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan semua persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan tibalah kita untuk mengakhiri ibadah Jumat Agung saat ini. Mari dimanapun kita berada, saya ingin mengajak kita semuanya mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan mengikuti segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan membuat engkau lebih daripada pemenang. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga engkau akan diberkati dan semakin menjadi berkat. Tuhan Allah akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.